Parenting dapat diartikan sebagai pola asuh terhadap anak. Pola asuh masing-masing individu pastilah berbeda tergantung dari pola asuh sebelumnya, lingkungan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan tentang parenting setiap individu. Menjadi orang tua adalah PR yang tidak ada habisnya, dan tidak ada yang salah dari pola asuh yang diterapkan setiap orang. Karena pada dasarnya setiap orang tua baru pertama kali menjadi orang tua. Namun, orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak pernah lelah belajar untuk memperbaiki pola asuhnya agar berdampak makin baik untuk generasi penerusnya. Pola asuh yang baik adalah gerbang pembuka dari pemahaman emosi seorang anak terhadap diri sendiri, yang dimana ini akan mempengaruhi watak, cara menyelesaikan masalah, dan sikap anak terhadap sekitarnya, bahkan berpengaruh untuk pendidikannya. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan dan penting untuk kita kontrol dari aspek pertumbuhan seorang anak adalah perkembangan emosinya. Jika anak tidak diajarkan bagaimana mengenal jenis emosi dan bagaimana mengelola emosi sejak dini, maka pada masa pertumbuhannya, gejolak emosi akan menjadi sulit dikontrol. Semakin anak mengenal jenis emosi dan cara mengelola emosinya, maka anak akan semakin mengenal diri sendiri. Hal ini akan meminimalisir anak terkena gangguan kecemasan berlebih, salah pergaulan, tertutup atau ketidakpercayaan pada anggota keluarga, dan bimbang akan pilihan dalam hidupnya. Kemampuan seorang anak untuk mengelola perasaan dan emosinya, serta perasaan dan emosi orang lain disebut dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini dapat dibentuk dan dilatih. Berikut 3 tips paling dasar yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Sebelum berusaha membentuk orang lain atau anak, ada baiknya kita sebagai orang tua mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Kenali dan kelola terlebih dahulu emosi pribadi kita. Hal ini bertujuan agar kita lebih terarah dan lebih memaklumi saat anak tidak bisa 100% menjadi seperti apa yang kita inginkan atau arahkan. Ini juga bertujuan agar kita mampu berdamai dengan banyak hal yang akan kita lalui saat mendidik dan menerapkan pola asuh yang kita pilih untuk anak. Hal ini pula yang akan membuat kita lebih mampu melihat sudut pandang lain tentang kemungkinan bahwa pola asuh yang kita terapkan ternyata tidak cocok untuk anak atau bahkan mungkin salah. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Cara termudah untuk mendidik anak agar mengetahui mana yang baik dan tidak dalam hidupnya adalah menjadi teladan yang baik. Anak akan selalu mengobservasi perilaku dan kebiasaan orang tuanya. Jika hal-hal buruk, contohnya saat orang tua marah dan melampiaskan amarah dengan melempar barang, memukul orang, atau memaki orang lain, seringkali dipertontonkan kepada anak, maka anak akan menganggap hal tersebut hal yang wajar dan boleh untuk ditiru. Begitu pula sebaliknya. Jika orang tua memberi contoh yang baik, anak pun akan meniru hal baik tersebut. Dan yang terakhir, jadilah pendengar dan rumah terhangat untuk pulang di musim dingin. Tidak dapat dihindari, setiap kita yang hidup akan selalu ada orang yang tidak menyukai, akan selalu ada tindakan kita yang mungkin merugikan dan menyakiti orang lain. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan membuat anak tidak dapat menerima dirinya sendiri saat dihadapi dengan situasi tersebut. Maka, jadilah pendengar dan rumah terhangat saat hal tersebut terjadi. Anak mungkin salah mengambil langkah di hidupnya, namun siapa yang tidak akan melakukan kesalahan? Tugas kita adalah memberikan pemahaman bahwa kesalahan tidak selalu buruk. Kesalahan adalah privilege terbaik untuk belajar dan berkembang. Ajarkan anak untuk selalu melihat sudut lain dari suatu kejadian, agar anak mampu memaklumi banyak hal di hidupnya dan menerima diri sendiri dengan rasa syukur. Tidak banyak yang harus diterapkan karena menjadi orang tua adalah profesi tanpa aturan baku, yang dimana setiap orang berhak untuk memilih pola asuh yang diyakini. Namun semakin baik pola asuh yang kita pilih dan terapkan, maka akan semakin banyak pula buah kebaikan yang dapat disebar dan dinikmati bersama. Terima kasih dan semoga bermanfaat.